Zeus nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1107 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Salah satu hal yang menarik di One Piece chapter terbaru yaitu kembali bergeraknya robot kuno yang tersimpan di Pulau Egghead. Hal tersebut disebabkan oleh terdengarnya irama dangdut koplo dari genderang pembebasan milik Gear 5 Luffy. Akhirnya terungkap asal-usul dari robot kuno tersebut. Wah, mantap nih. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama players kalian. Yap, saat pertama kali robot kuno diperlihatkan, dapat dipastikan jika robot itu merupakan sebuah robot raksasa, sehingga seharusnya sebuah robot tak memiliki kesadaran layaknya manusia. Akan tetapi, bagaimana jika robot raksasa tersebut tak sesimpel seperti sebuah robot? Bagaimana jika robot tersebut memiliki kesadaran layaknya manusia? Jika kalian sadari, sejak awal arc Egghead dimulai, Oda selalu memperkenalkan dan mengulang-ulang konsep dari kehendak dasar atau primal desire dan sebuah pemikiran jika mustahil untuk menghilangkan keseluruhan jiwa yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sudah jelas jika robot kuno tak sama dengan robot Vega Force 01, di mana robot itu tak memiliki kokpit di dalamnya, sehingga robot tersebut bisa bergerak dengan sendirinya. Oleh karena itu dapat dipastikan jika robot tersebut memiliki primal desire, sama seperti robot Hiyu milik Vegapunk. Begitu juga dengan para Seraphim. Robot Hiyu Vegapunk memiliki kehendak dasar yang tak bisa Lilith hilangkan. Lilith hanya memerintahkan robot itu untuk mengintai dan menembak kapal musuh yang masuk ke perairan Pulau Egghead. Namun tetap saja robot Hiyu itu terus menghancurkan dan melahap kapal-kapal tersebut. Selain itu, Vegapunk juga membiarkan para Seraphim memiliki kehendak mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah Snake, yang ternyata menuruti perintah dari Luffy, meskipun Luffy bukanlah pemegang otoritas untuk mengendalikan para Seraphim. Karena ternyata buah Hancock memang bucin pada Luffy hingga ke DNA-nya. Dimana konsep itu jugalah yang menjadi kunci bagaimana Kuma dapat mempertahankan sedikit rasa kemanusiaannya. Jika hal ini berlaku pada Kuma, konsep tersebut seharusnya juga berlaku pada sang robot kuno raksasa tersebut. Apakah kalian pernah berpikir jika robot kuno itu ternyata juga hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan pada zaman Void Century? Bukti nyata jika sejak zaman Void Century sudah terjadi eksperimen yang berhubungan dengan robot Isashi, terlihat jelas berasal dari para ras bersayap yang datang dari kota Birka yang berada di bulan. Dalam prasasti yang ditemukan oleh Enel di sana, terlihat jelas jika para ras bersayap telah menciptakan para robot yang dikenal dengan nama Automata. Dan migrasi yang dilakukan oleh nenek moyang dari ras Skypia, Sandorian, dan Birka ke bumi menjadi titik awal dari kemajuan teknologi yang ada di kerajaan kuno saat masa abad kekosongan. Jika kalian sadari, percobaan yang gagal telah menjadi subjek yang terus muncul sepanjang alur cerita yang berhubungan dengan anggota Mets. Tidak menutup kemungkinan jika robot kuno yang berada di Egghead saat ini merupakan sebuah percobaan yang gagal di masa lalu. Sanji juga dikatakan sebagai produk gagal oleh Judge, sehingga dia memakaikan topeng besi pada Sanji dan menyembunyikannya di dalam penjara yang sangat gelap. Apakah sesuatu yang serupa bisa terjadi pada robot kuno tersebut? Apakah ada seseorang yang terjebak di dalamnya selama ini? Sama seperti Sanji, robot raksasa tersebut sebenarnya diasingkan karena merupakan sebuah produk gagal. Kembali ke Punk Hazard, Lau menjelaskan bahwa pemerintah dunia telah mencoba membuat manusia raksasa selama berabad-abad. Jika memang robot itu merupakan sebuah produk gagal, sebenarnya apa yang ingin didapatkan dari eksperimen tersebut? Jika robot kuno itu awalnya merupakan subjek uji yang dipertahankan untuk eksperimen pembuatan klon raksasa, hal itu akan menjelaskan bagaimana awalnya pemerintah dunia melakukan eksperimen gigantifikasi mereka. Karena tujuan utama pemerintah dunia yaitu mencoba untuk menciptakan pasukan kloningan dari ras raksasa, mirip seperti proyek Pasifista yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Namun perbedaannya adalah, dahulu pemerintah dunia sebenarnya ingin membuat robot kloningan dari ras raksasa yang jauh lebih kuat daripada ras Buccaneer. Sehingga robot kuno yang ada di Egghead sejatinya benar-benar adalah seorang raksasa yang hidup, mirip seperti Bartolomeo Kuma yang menjadi cikal bakal dari Pasifista. Dan akhirnya terungkap siapa sosok di balik topeng besi tersebut. Terdapat sebuah petunjuk menarik yang diberikan oleh Oda Sensei dalam cerita di Pulau Little Garden. Saat itu Dory memberitahu Luffy dan Vivi tentang dewa
yang mereka sebut Elbaf. Dory benar-benar menyebutkan sosok dewa yang bernamakan Elbaf, dan namanya sama persis dengan pulau tempat mereka dilahirkan. Apakah sosok yang bernama Elbaf ini juga ada hubungannya dengan Joy Boy? Karena dalam buklet Road to Love Tale volume 4 dijelaskan, jika buah iblis Gomu Gomu pernah dimakan, namun belum pernah mencapai level awakening setelah 900 tahun. Elbaf lah sosok yang mewarisi tekad Nika di masa lalu setelah kematian dari Joy Boy. Jika hal tersebut benar, maka itu bisa menjelaskan topi jerami raksasa yang tersembunyi di Marijoa dan salah satu upaya sebelumnya oleh pemerintah dunia untuk mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Selain itu, hal ini juga menjelaskan mengapa robot kuno tersebut merespons suara genderang pembebasan dari wujud Nika Luffy. Karena suara tersebut membangkitkan sisa dari kesadarannya alias primal desire miliknya. Yap, keinginannya untuk menjadi seperti Joy Boy. Dari semua petunjuk yang sudah Mimin jabarkan dapat disimpulkan jika robot kuno dulunya adalah seorang ras raksasa sungguhan dan ia bermimpi untuk menjadi seperti Joy Boy. Raksasa ini bahkan pernah mengenakan topi jerami dan memiliki kekuatan Gomu Gomu no Mi yang belum mencapai awakening. Tapi pada akhirnya, ia gagal dan ditangkap serta dipenjara. Raksasa tersebut kemudian menjadi subjek eksperimen. Selama 900 tahun, ia telah dipenjara di dalam besi, menunggu untuk dibebaskan. Dulu, pada zaman yang sangat lama, nama raksasa itu adalah Elbaf. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Love Tale Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai asal-usul dari robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.